Penerbangan Hao-Ye berlangsung cukup lama, dan setelah 2 jam berlalu, dia akhirnya perlahan turun ke sebuah lembah. Setelah mendarat di tanah, tubuh Hao-Ye bergetar tiba-tiba, dan Little Light kemudian dengan hati-hati menurunkan Long Hao Chen ke tanah. 6 kepalanya menampilkan ekspresi khawatir. Apa yang sebenarnya mereka khawatirkan? Secara khusus, kondisi pikiran Little Light sangat tidak stabil. Dia terus merintih selama ini. Waktu terus berlalu, menit demi menit. Dan setelah 3 jam, warna ungu kemasan pada tubuh Long Hao Chen akhirnya menghilang. Dan tampaknya sudah kembali normal. Karena ke-6 kepala Hao-Ye menjaga Long Hao Chen, rekan-rekannya yang lain tidak dapat mendekat. Tentu saja, Chai-Er sangat khawatir. Tetapi dia yakin Hao-Ye tidak akan menyakiti Long Hao Chen. Dengan perlahan, Long Hao Chen mulai terbangun, mencoba untuk duduk, dan setelah melihat Hao-Ye, dia dipenuhi dengan rasa bingung. Pada saat ini, Long Hao Chen merasa sudah kembali normal. Tetapi secara tidak sadar dia memahami ada sesuatu yang telah berubah di dalam dirinya. Dan perubahan ini yang terkait erat dengan Hao-Ye harus menjadi perubahan yang baik. Hao-Ye, sebenarnya apa yang terjadi denganku? Long Hao Chen bertanya dengan sedikit bingung. Di depannya, Hao-Ye menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tatapan hangat dan ramah di matanya segera melembutkan hati Long Hao Chen. Kemudian, Long Hao Chen kembali berkata, "Aku tahu kamu sangat peduli denganku, tetapi kenapa kamu tidak ingin memberitahuku apa yang terjadi denganku?" Long Hao Chen telah bertanya beberapa kali kepada Hao-Ye tentang asal dan juga kemampuannya. Tetapi setiap kali, Hao-Ye menunjukkan penampilannya yang menyedihkan. Jadi dia tidak berani bersikeras. Dan sekarang, kepala Little Light bergerak mendekat, bergesekan dengan tubuh Long Hao Chen. "Little Light, apa yang kamu khawatirkan?" Long Hao Chen bertanya sekali lagi. Di depan, Little Light menggelengkan kepalanya lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi tegas, mengalihkan pandangannya ke 5 kepala lainnya sebelum mengeluarkan lolongan rendah. Di sana, 5 kepala lainnya melolong tanpa ragu-ragu. Itu seperti telah membuat sumpah. Melihat itu, Long Hao Chen sama sekali tidak mengerti tindakannya. Little Light tampak sedang menceritakan sesuatu kepada kepala lainnya dan membuat mereka menjanjikan sesuatu. Mungkinkah ini terkait denganku? Kemudian, Little Light mengirimkan sebuah pesan kepada Long Hao Chen. "Tuan, apapun yang terjadi, kami akan melindungimu dan kami tidak akan pernah mengkhianatimu." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Hao-Ye berubah kembali menjadi cahaya ungu dan menghilang seketika. "Tidak pernah mengkhianatiku. Mengapa Hao-Ye mengkhianatiku? Apa yang dia maksud dengan kata-kata ini?" Untuk sesaat, Long Hao Chen merasa bingung. Ketika kekuatannya tumbuh, Hao-Ye tampaknya menjadi semakin misterius. "Kapten, apakah kamu baik-baik saja?" Setelah Hao-Ye pergi, semua rekannya segera mendekat. Mendengar itu, Long Hao Chen menunjukkan senyuman. "Aku baik-baik saja. Sebelumnya, Hao-Ye memberikanku sebagian dari kekuatannya. Meskipun dia tidak ingin memberitahuku detailnya, tapi itu pasti tidaklah buruk." Mendengar dia mengatakan itu, semua orang segera santai, dan kegembiraan yang mereka tekan selama ini akhirnya keluar. "Kapten, kami benar-benar berhasil menyingkirkan pilar Dewa Iblis lainnya. Terlebih lagi, itu adalah Dewa Iblis ke-57. Mungkin kami telah memperoleh 1 juta poin kontribusi." Bahkan, Han Yu yang biasanya tenang saat ini melompat kegirangan. Di depannya, Long Hao Chen juga menunjukkan senyuman. "Aku tidak tahu berapa banyak poin kontribusi yang kami miliki. Sekarang kita harus menyiapkan rencana berikutnya." Mendengar itu, semua orang menjadi tenang. Mereka melihat ke arah Long Hao Chen. Di sana Long Hao Chen membuka peta dan menjelaskan dengan tenang. "Provinsi Yale ada di sana, dan kita seharusnya ada di sini." Long Hao Chen menunjukkan sebuah titik, kemudian dia kembali melanjutkan. "Pertempuran kita sebelumnya akan sampai ke telinga Kaisar Dewa Iblis. Yang perlu kita lakukan selanjutnya, terus bergerak agar tidak ditemukan oleh Kaisar Dewa Iblis. Wilayah Iblis sangatlah luas. Selama kita tidak membuat kesalahan, dia pasti tidak akan mudah menemukan kita." Di depan, Han Yu kemudian bertanya,
Kalau begitu, haruskah kita terus seperti itu? Atau lebih tepatnya, tetap bersembunyi? Long Hao Chen tampak telah merencanakan sesuatu, lalu dia kembali berkata, "Ada peluang emas di depan mata kita, tetapi resikonya sangatlah besar. Dengarkan baik-baik semuanya. Kemunculan Kaisar Dewa Iblis di benteng Exorcist disebabkan oleh ramalan Vasago. Tetapi kami telah mendapatkan informasi sebelumnya dan berhasil bergerak selangkah lebih maju. Karena informasi Yuye tidaklah salah, berita lain darinya sangat mungkin dapat dipercaya." Mendengar itu, mata Chai-Er berbinar. "Apakah kamu berbicara tentang kondisi Dewa Iblis Bintang Vasago setelah menggunakan teknik ramalan?" Long Hao Chen mengangguk tanpa ragu-ragu. "Benar, teknik ramalan merupakan teknik yang menakutkan. Di samping kekuatannya yang besar, itu memiliki serangan balik yang kuat. Jadi sangat mungkin Vasago sedang kondisi lemah saat ini. Di antara 72 Dewa Iblis yang paling berbahaya selain Kaisar Dewa Iblis Feng Shu adalah Dewa Iblis Bintang Vasago. Kaisar Dewa Iblis merupakan pemimpin mereka, sedangkan Dewa Iblis Bintang adalah otak mereka." Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, kelompok itu tidak bisa menahan nafas. Kapten mereka sebenarnya berencana menyerang Dewa Iblis peringkat 3, Dewa Iblis Bintang Vasago. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka bayangkan sebelumnya. Long Hao Chen kemudian melanjutkan, "Itu hanya sebuah rencana. Jika kita menuju ke dalam kota Modu, itu pasti benar-benar bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis. Dia sama sekali tidak akan berharap bahwa kita berani menuju ke dalam sarangnya. Adapun kondisi Dewa Iblis Bintang, kita dapat mengambil kata-kata Yuye sebagai fakta. Dengan kekuatan tim kita saat ini, serta penindasan Haoye terhadap Dewa Iblis, kita seharusnya bisa menyamai 1/5 dari kekuatan Dewa Iblis Bintang tanpa masalah. Yang berarti, bahkan jika laporan Yuye agak dibesar-besarkan, kami masih memiliki kesempatan. Tetapi, jika kita bergerak melawan Dewa Iblis Bintang Vasago, tingkat bahayanya juga akan sangat besar. Yang pertama, kota Modu adalah inti dari wilayah iblis, yang berarti dalam waktu normal, sebagian besar kekuatan iblis berkumpul di kota ini." Mendengar analisis dari Long Hao Chen, Lin Xin kemudian bertanya, "Kapten, kalau begitu apakah kita akan memiliki kesempatan?" Di depannya, Long Hao Chen menunjukkan senyuman tipis. "Ini hanya kesempatan terbaik bagi kita. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa Iblis mengharapkan kita agar pergi ke dalam kota Modu? Bukankah itu sama dengan berjalan langsung ke dalam perangkap? Tetapi untuk alasan ini, aku percaya kita harus pergi dan mencari kesempatan untuk menimbulkan kerugian besar pada Dewa Iblis Bintang." Di sampingnya, Chai-Er kemudian berkata, "Hao Chen, aku bisa memahami rencanamu. Jika kita pergi ke ibu kota, pertama-tama itu akan bertentangan dengan harapan Kaisar Dewa Iblis. Dan selanjutnya, jika kita bergerak melawan Dewa Iblis Bintang, paling tidak kita akan menghadapi pasukan yang ditinggalkan di dalam klan Bintang. Dan jika kita berhasil, kita bisa pergi melalui Menara Kematian sebelum dikepung oleh pusat kekuatan iblis. Dengan cara ini, kami bisa bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk meninggalkan kota Modu secara diam-diam." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk sambil tersenyum. "Istriku, kamu memang sangat pintar. Pada dasarnya, itulah rencanaku." Chai-Er tersenyum, kemudian kembali berkata, "Tetapi ada 2 masalah. Pertama, karena Dewa Iblis Bintang belum berpartisipasi dalam perang dan sedang terluka parah, istana mereka pasti dijaga dengan sangat ketat. Setidaknya pada tingkat kekuatan kita saat ini, tidak mungkin kita bisa menerobos. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana kita bisa berurusan dengan Dewa Iblis Bintang? Dan yang kedua, karena Dewa Iblis Bintang berada dalam pengasingan dan sangat lemah, bagaimana kita bisa menemukannya?" Long Hao Chen menjawab dengan tenang, "Benar, ini adalah 2 masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kita tidak harus masuk dengan paksa. Kami bahkan tidak perlu memusatkan perhatian kepada klan Bintang. Kalian semua pasti tahu klan apa yang berhubungan dengan baik dengan klan Bintang." Mendengar penjelasan itu, Wang Yuanyuan segera merespon, "Itu klan Bulan. Kapten, maksudmu kita harus menyerang klan Bulan untuk membuat pengalihan?"
Mendengar itu, Long Hao Chen mengangguk kepada Wang Yuanyuan. Benar, itulah yang aku rencanakan. Ini akan menjadi kesempatan bagus bagi kami. Dan selanjutnya, setelah memasuki kota Modu, kami akan menghubungi Yuye secara langsung dan dapat memahami kondisi dalam Istana Bintang, memberikan kami kesempatan bagus untuk menyusup. Sebelumnya aku tidak berpikir untuk membunuh Dewa Iblis Bintang Vasago. Tetapi bisakah kalian pikir, bagaimana jika kita hanya menghancurkan pilar Dewa Iblis miliknya? Pada titik ini, mata semua orang berbinar. Benar, mengapa mereka harus repot-repot menghadapi para Dewa Iblis? Jika mereka bisa hanya menghancurkan pilar Dewa Iblisnya. Yang paling berani dari rencana Long Hao Chen adalah yang pertama, yaitu menargetkan Dewa Iblis Bintang Vasago. Dan melewati bahaya di kota Modu cukup rencana yang menakjubkan. Setelah Long Hao Chen selesai berbicara, keheningan sesaat menyusul. Tindakan mereka selanjutnya akan sangat berkaitan dengan masa depan mereka. Jika mereka berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, ini akan menjadi pukulan besar bagi para iblis. Meskipun ini akan membuat mereka dikejar dari semua sisi, ini akan menjadi awal dari jalur kehancuran iblis di bawah tangan mereka. Kapten, izinkan aku mengatakan dua hal. Orang pertama yang menanggapi adalah Simasian. Kapten, menurutku rencana itu bisa diterima. Setelah masuk ke dalam kota Modu, kita bisa membuat seluruh situasi jelas sebelum pindah. Dan dengan menara kematian untuk teleportasi, kita juga bisa meninggalkan medan perang kapan saja. Pastinya akan ada beberapa resiko. Tetapi sebagai pemburu iblis, apakah ada waktu kita tanpa risiko? Pidato dari Simasian sangat berapi-api, dan matanya dipenuhi dengan rasa haus yang hebat akan pertempuran. Di sisi lain, Wang Yuanyuan mengikuti dan kemudian berkata, "Aku setuju dengan Simasian. Sebuah peluang terlihat di depan mata kita. Kapan kita pernah takut akan bahaya? Kami bahkan telah melewati perang suci. Jika kita bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis Bintang, kita akan menjadi pahlawan umat manusia. Ini juga akan menjadi titik awal dari kehancuran para iblis, dan membuat kita layak mendapatkan gelar secercah harapan." Mendengar itu, Lin Xin lalu menjawab, "Ayo kita lakukan. Kapten, sejak aku menjadi pasukan pemburu iblis, aku bertekad untuk terus mengikutimu. Kemanapun kamu pergi, aku akan ada di sana." Di sampingnya, Chai memandang Long Hao Chen dengan lembut dan kemudian berkata, "Bahkan jika itu terjadi hal yang buruk, aku lebih baik mati bersamamu." Mendengar itu, Long Hao Chen mengerutkan alisnya. "Chai jangan bicarakan hal bodoh. Kita semua akan selamat dan bersama-sama melihat hari itu ketika umat manusia mengalahkan para iblis." Dia sepertinya menegur Chai, tetapi matanya dengan ekspresi yang sangat emosional. Di sisi lain, Chen Yinger menunjukkan wajah acuh tak acuh. "Aku juga setuju, tetapi Kapten, kamu harus berjanji padaku. Jika aku mati dalam pertempuran, kamu harus membawa kembali Yang Wenjo ke dalam aliansi." Sekarang, hanya Han Yu dan Zhang Fang yang belum mengeluarkan pendapat mereka, dan Long Hao Chen akhirnya melihat mereka berdua. Di sana, Han Yu berkata, "Kapten, tidak perlu melihatku. Apakah kamu lupa kalau aku kesatria pengawalmu? Aku akan pergi kemanapun kamu pergi." Long Hao Chen benar-benar tidak berpikir rekan-rekannya akan setuju dengan rencana berbahaya ini. Mengambil napas dalam-dalam, dia kemudian berkata, "Kalau begitu, mari kita buat analisis tentang rencana kita." Di tempat lain, di dalam kota Modu, Istana Iblis Bulan. Di sana terlihat Yuye perlahan membuka matanya mendesah dengan ringan. Saat energi spiritual di tubuhnya beredar, seluruh tubuhnya mengeluarkan lingkaran cahaya ungu. Sebagai karakter dengan darah manusia dan iblis, dia menikmati banyak keuntungan yang luar biasa. Tubuh dan cara berpikirnya lebih condong ke sisi manusia. Sementara dia diberkati dengan bakat dari Iblis Bulan. Sejak Ahbau mengabaikan keselamatannya demi membunuh Long Hao Chen, dia dengan tenang tinggal di istana setelah kembali ke dalam kota Modu. Dia hanya mengendalikan kelompok pedagang Yuye dari jarak jauh. Ngomong-ngomong, dia merasa bersyukur terhadap Long Hao Chen. Justru karena kecemasannya, energi spiritual dalam dirinya bergema dengan luar biasa.
Dengan berani mengambil kesempatan ini, dia menerobos kemacetan langkah ke-7 memasuki langkah ke-8. Matanya menunjukkan ekspresi keengganan rahasia saat dia menghela nafas ringan dan berpikir dengan keras. Long Hao Chen, kamu pasti sudah selamat sekarang. Aku yakin kamu sudah pulang. Kamu tidak akan bertemu dengan Kaisar Dewa Iblis. Tetapi ayah bertingkah sangat aneh, seolah-olah dia curiga padaku. Ini mungkin terakhir kalinya aku bisa membantumu. Long Hao Chen, jaga dirimu. Kuharap kita tidak perlu bertemu lagi. Semoga kamu baik-baik saja. Sebagai orang yang cerdas, mengapa dia terus merenungkan hal yang tidak mungkin? Dia sudah memiliki beberapa tujuan baru sekarang. Beberapa waktu sebelumnya, ketika dia merasa sangat kelelahan dan sangat haus karena mengalami kisah cintanya sendiri, pada saat itu Long Hao Chen muncul. Itu adalah pertemuan pertama mereka. Dan ketika kelompok pedagangnya diserang oleh pasukan iblis dan Yu Ye ingin menyerah, dia datang dan menyelamatkannya. Sejak saat itu, Long Hao Chen telah meninggalkan kesan yang dalam padanya. Di dalam hati Yu Ye, sebenarnya dia tidak mencintai Ah Bao. Saat ini ekspresi Yu Ye sudah kembali normal, tenang, hangat dengan penampilan seorang putri yang sangat cantik. Yang mulia, seorang Viscount datang mencarimu. Seorang pelayan datang memberikan sebuah laporan. Seorang Viscount, mungkinkah itu dia? Biarkan dia masuk. Berkata seperti itu, melakukan yang terbaik untuk menenangkan dirinya. Dan beberapa saat kemudian, seseorang dengan jubah masuk di bawah pimpinan seorang pelayan. Rasa keakraban yang tak terlukiskan muncul di dalam dirinya. Meskipun dia tidak bisa melihat wajahnya, Yu Ye terkejut tanpa sadar melangkah mundur. Orang itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan tenang, "Tuan Putri, lama kita tidak bertemu." Meskipun Yu Ye telah menebak itu mungkin dia masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan ketika dia benar-benar melihatnya secara langsung. "Kenapa kamu datang ke sini?" Itu merupakan Long Hao Chen. Dia menatap Yu Ye sambil tersenyum. Setelah lebih dari 2 tahun berpisah, Putri Yu Ye ini telah tumbuh lebih cantik dan tampaknya memiliki pesona baru yang tidak dia miliki sebelumnya. Long Hao Chen kemudian berkata, "Apakah aku tidak disambut di sini?" Yu Ye bagaimanapun adalah Yu Ye. Setelah beberapa saat terkejut, dia segera kembali ke dalam pikirannya. Kemudian dia berkata kepada pelayan, "Silakan tinggalkan kami berdua." Mendengar itu, pelayan pergi dengan ekspresi ragu-ragu dan hanya Long Hao Chen dan Yu Ye yang tersisa di sana. "Hao Chen, ikutlah denganku." Yu Ye dengan cepat melangkah maju, membawa Long Hao Chen kembali ke dalam ruangan. Detak jantungnya masih meningkat lebih tinggi dan jauh di dalam dirinya. Perasaan senang yang tak terlukiskan muncul. Mungkin pertemuan ini begitu mendebarkan. Dan setelah masuk ke dalam sebuah kamar, Yu Ye mulai berbicara. "Kenapa kamu berani datang ke sini?" Di depannya, Long Hao Chen menunjukkan senyuman tenang. "Mengapa aku tidak berani datang?" Mendengar itu, Yu Ye menjawab dengan suara sedikit tinggi. "Apa kau lupa tempat apa ini? Apa tujuanmu sebenarnya? Apakah kamu sangat ingin mati? Aku sudah sangat sulit untuk memperingatkanmu. Dan apakah semua itu akan sia-sia? Aku tidak mau hal buruk terjadi padamu." Di depan, Long Hao Chen tidak bersuara. Dia bisa memahami emosi dari Yu Ye. Yu Ye terengah-engah, seluruh wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan. Melihat wajah tampan Long Hao Chen, dia merasa di luar kendali atas tubuhnya sendiri. Tiba-tiba, dia maju ke depan dan memeluknya dengan erat. Yu Ye tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jauh di dalam, perasaan Yu Ye menyebabkan beberapa reaksi dalam dirinya. Dipenuhi dengan ketakutan yang dalam, Long Hao Chen tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Dia juga seorang pria seperti yang lain, dan Yu Ye juga sangatlah cantik. Bahkan jika dia bisa mengendalikan dirinya sendiri, jika ini terus berlanjut, dia takut ini akan lepas dari kendalinya. Long Hao Chen kemudian berkata dengan suara rendah, "Tuan Putri, aku bersyukur karena kamu mengkhawatirkanku. Aku tahu apa yang kulakukan ini sangat berbahaya. Tetapi demi keselamatan umat manusia, aku harus melakukan apapun yang aku bisa, meski harus mengorbankan nyawaku."
Dan kamu seharusnya mengerti dengan keputusanku." Mendengar itu, Yuye kemudian menjawab, "Demi umat manusia, sedangkan aku hanya seorang putri dari ras yang kamu benci. Kamu pasti tidak peduli sama sekali padaku. Jika aku berada dalam masalah, tidak mungkin kamu akan menolongku." Di depan, Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, "Aku pasti akan melakukannya. Kamu adalah temanku, jadi tentu saja aku akan menolongmu." Saat mendengar jawaban Long Hao Chen yang penuh tekad, Yuye sadar bahwa dia tidak akan pernah bisa memenangkan hati Long Hao Chen sama sekali. Bahkan jika Long Hao Chen menyelamatkannya, hanya sebatas itu perasaannya pada Yuye. Setelah memulihkan ketenangannya, Yuye kembali ke dirinya yang bijak dan berpandangan jauh ke depan. Segera bisa mengetahui alasan kedatangan Long Hao Chen. "Baiklah, aku mengerti. Aku akan membantumu. Apakah kamu berniat memanfaatkan kepergian dari Kaisar Dewa Iblis untuk menyusup ke jantung ibu kota ras iblis? Sebenarnya apa rencanamu?" Di depan, Long Hao Chen mengangguk. "Aku ingin menghabisi Dewa Iblis Bintang. Sepertinya kekuatannya hanya 1/10 dari kekuatan aslinya." Mendengar jawaban Long Hao Chen, Yuye sangat terkejut. "Kamu benar-benar sangat gila. Bagaimana mungkin, bahkan jika dia memiliki 1/10 dari kekuatannya, Dewa Iblis Bintang bukanlah lawan yang kamu bisa hadapi." Long Hao Chen menjawab dengan tenang, "Jangan khawatir, karena kami berani datang, tentunya aku sudah punya persiapan. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana kondisi Dewa Iblis Bintang saat ini?" Di depan, Yuye kemudian menjawab, "Dewa Iblis Bintang memang melemah. Meskipun dia melemah, tidak akan mudah untuk membunuhnya. Jangan bilang kalau kamu ingin menghancurkan pilar Dewa Iblis miliknya." Dengan kecerdasan Yuye, dia berhasil menebak tujuan dari Long Hao Chen. Di depan, Long Hao Chen menjawab tanpa ragu-ragu, "Kamu memang sangat pintar. Tujuanku memang untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis miliknya. Jangan khawatir, kami tidak akan melibatkanmu." Mendengar jawaban Long Hao Chen, Yuye bergumam, "Kamu memang sangat berani. Apakah kamu sudah yakin?" Di depan, Long Hao Chen menunjukkan senyuman. "Di dunia ini tidak ada yang pasti. Ketika saatnya tiba, kami akan membuat pengalihan di Istana Bulan sebelum melanjutkan ke dalam Istana Bintang. Jadi, kamu harus berhati-hati." Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, Yuye segera memahami dari rencananya. Tetapi seperti yang dia katakan, karena rencananya terlalu berani, tidak akan ada yang bisa menebaknya. Membuat pengalihan benar-benar strategi yang sangat baik, karena menyerang Istana Bulan secara alami akan menarik penjaga Istana Bintang yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Meskipun Yuye tidak tahu rencana rinci yang dimiliki kelompok Long Hao Chen, dia menyadari dengan heran bahwa rencana ini benar-benar bagus. Dia sadar tentang apa yang diwakili oleh pilar Dewa Iblis bagi para iblis. Tidak peduli kekuatannya, bahkan jika itu adalah Kaisar Dewa Iblis. Jika pilar Dewa Iblis miliknya hancur, posisinya juga pasti akan menurun. Pilar Dewa Iblis adalah fondasi mereka, dan dalam beberapa hal, itu seperti tubuh kedua yang tidak bisa dihancurkan untuk Dewa Iblis. "Terima kasih atas bantuanmu. Berhati-hatilah, aku akan pergi sekarang." Setelah mengatakan kata-kata ini, Long Hao Chen melanjutkan ke pintu keluar. Di sana, Yuye melangkah ke depan. Menghalangi jalannya, dia menunjukkan sedikit ketidaksenangan. "Apakah kamu akan pergi begitu saja?" Long Hao Chen berhenti dan menatapnya dengan bingung. Yuye lalu melanjutkan, "Berapa banyak yang kamu tahu tentang kota Modu? Bahkan jika rencanamu dapat diandalkan, seberapa akurat kamu bisa menyerang Istana Bulan dan juga Istana Iblis Bintang? Apakah kamu tahu di mana lokasi pilar Dewa Iblis Bintang? Dan seberapa kuat Dewa Iblis Bintang ketika di dalam istananya?" Mendengar itu, Long Hao Chen tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebenarnya pertanyaan ini adalah semua hal yang ingin dia tanyakan hari ini. Tetapi setelah Yuye memeluknya seperti itu, dia tidak berani bertanya lagi. Itu karena dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sudah berutang terlalu banyak kepada Yuye. Jika dia menerima lebih banyak darinya, bagaimana dia bisa membalas hutang itu? Dan perasaan yang dia miliki untuknya membuatnya semakin sulit untuk bertanya.
Melihat Long Hao Chen terdiam, Yuye kembali melanjutkan. Seharusnya kamu ingin menanyakan semua ini. Tapi kenapa kamu tidak bertanya? Di depan, Long Hao Chen menghela nafas. Aku sudah sangat berhutang padamu. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas semua ini. Mendengar itu, Yuye berkata dengan tenang. Jadi, ternyata kamu sudah tahu kalau kamu berhutang banyak padaku. Itu sangat bagus. Kalau begitu, izinkan aku memberitahumu bagaimana membalas semua itu. Jangan khawatir, itu tidak akan merugikanmu. Ekspresi dari Yuye menahan diri, membuat emosinya terlihat lebih rasional. Menunjukkan pandangan yang bijaksana, dia kemudian melanjutkan. Hao Chen, aku dapat membantumu dan tidak hanya kali ini, tetapi juga pada setiap kesempatan di masa depan. Selama kamu membutuhkannya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memberikan informasi yang kamu butuhkan. Suara Yuye terdengar sangat senang, yang membuat Long Hao Chen sangat terkejut. Lalu, apa yang kamu inginkan? Di depannya, Yuye kembali berkata, jika suatu hari kamu bisa menjadi pemimpin umat manusia dan mengalahkan para iblis, aku harap kamu tidak membunuh semuanya. Biarkan juga sedikit wilayah untuk mereka dan aku akan menjadi penguasanya. Long Hao Chen tidak mengharapkan ini dari Yuye sama sekali. Kemudian dia menjawab, Yuye, apakah kamu yakin itu satu-satunya keinginanmu? Kamu seharusnya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa aku janjikan. Bahkan jika aku menjadi kesatria ilahi, aliansi tidak akan mendengarkan kata-kataku. Di depan, Yuye menatapnya dengan penuh tekad. Hao Chen, aku hanya ingin kamu berjanji padaku. Jika seluruh aliansi di bawah komandomu, mengapa kamu tidak bisa membuat keputusan? Long Hao Chen mengerutkan alisnya, sangat mempertimbangkan penjelasan dari Yuye. Dan kemudian dia kembali berkata, bahkan jika aku berjanji padamu, akankah kekuatan yang masih hidup mendengarkan perintahmu setelah kami mengalahkan para iblis? Mendengar itu, Yuye menunjukkan senyuman tenang. Itu masalahku sendiri. Cukup bagimu untuk memberiku sebuah janji. Dan aku dapat memberitahumu satu rahasia. Setelah kalimat terakhir terdengar, Long Hao Chen menjadi sangat penasaran. Di depannya, Yuye kembali berkata, kekuatan fundamental kami adalah individu dari campuran darah manusia dan juga para iblis. Individu ini jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Di antara kita, mayoritas lebih cenderung kepada pemikiran manusia. Dan sampai saat ini, kami benar-benar melihat ke depan peluang untuk menjadi mandiri. Kamu seharusnya memahami niatku. Jika kesempatannya matang, kekuatan organisasi kami akan muncul dengan sendirinya. Mendengar itu, Long Hao Chen menunjukkan ketidakpercayaan. Apakah kamu yang akan menjadi pemimpin organisasi ini? Namun Yuye menggelengkan kepalanya. Itu belum sekarang. Izinkan aku membocorkan lebih banyak kepadamu. Pemimpin dari organisasi kita saat ini adalah Dewa Iblis keturunan campuran manusia dan iblis. Dan setelah aku mendirikan kelompok pedagang Yuye, kami telah berhubungan. Jika kekuatanku mencapai tingkat yang cukup, aku bisa menjadi pemimpin. Sekarang beri aku jawabanmu setelah mempertimbangkannya. Untuk saat ini, aku tidak berbicara sebagai temanmu, tetapi atas nama organisasiku. Beberapa saat kemudian, Long Hao Chen perlahan mengangkat kepalanya. Baiklah, aku bisa berjanji padamu. Mendengar jawaban itu, Yuye dengan menawan mengungkapkan senyuman. Hao Chen, aku percaya padamu. Baiklah, sekarang ceritakan semua rencanamu. Mari kita sempurnakan sekarang. Berusaha sekuat tenaga untuk menghapus semua bahaya. Selain itu, aku juga akan membawakanmu peta dari Istana Bulan dan juga Istana Bintang. Kota Modu masih begitu mengesankan dan memiliki esensi kegelapan terpadat. Langit menjadi gelap secara bertahap dan cuacanya tidak begitu baik. Di luar Istana Bulan, berdiri seorang pria jubah besar menutupi tubuhnya. Dia berdiri dengan tenang, sesekali menampakkan wajah tampan ketika melihat ke samping. Ini adalah waktu makan bagi para iblis bulan. Long Hao Chen bergumam dengan keras.
Tepat pada saat ini, beberapa iblis bulan muncul di sisinya. Long Hao Chen tidak menghindari, melainkan menatap mereka secara langsung. Setelah melihat wajah tampan dari Long Hao Chen, mereka segera menundukkan kepala lalu pergi dengan cepat. Mata ungu dan wajah yang tampan. Ini adalah karakter terbesar dari iblis bulan. Selain itu, status mereka umumnya naik seiring dengan tingkat ketampanan mereka. Penampilan tidak akan pernah menentukan usia iblis bulan, tetapi dapat menentukan kekuatannya. Dan tanpa ragu, Long Hao Chen sangat diberkati ketika menyamar sebagai iblis bulan. Bagaimana cerita selanjutnya? Tunggu episode selanjutnya. Bang Sin pamit undur diri dan sampai jumpa.